Assalamualaikum. Akhirnya aku bisa juga buat video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau sharing soal pengalaman aku kemarin. Semoga tidak ada salah penyampaian ya. Dan ini kamera handphone karena aku kalau pakai kameraku nanti uploadnya nggak bisa. Jadi ini kamera handphone apa adanya tanpa filter. Ya udah, emang aku lagi gemuk banget. Sekarang aku 78 kilo, sudah kehamilan 9 bulan, tinggal menunggu hari lahir aja. Jangan lupa sebelumnya minta tolong di subscribe dong YouTube aku, biar aku bisa upload video lagi. Ya, di subscribe dan share biar semuanya juga tahu apa yang aku alamin. Oke, jadi yang seperti yang kalian tahu, aku itu hamil dari awal COVID, ya kan? Aku periksa kandungan itu di Eka Hospital BSD, biasa di sana gitu. Begitu marak-maraknya COVID, tahu sendiri kan di Eka isunya begini begitu, tapi aku tetap sempat check up di sana, sempat periksa gitu. Tapi pas periksa respon orang-orang tuh kayak, "Kak, hati-hati," gitu. Di DM tuh pada kayak gitu, "Kak, hati-hati. Kak, itu kan rumah sakit COVID semua gini-gini." Ya stres lah aku kan. Nah, menjelang hamil tua, aku ngomong lah sama suami aku, maksudnya dia nggak mau di rumah sakit itu karena dia parno, takut bayinya kenapa-napa, karena banyak cerita juga kan COVID, bayinya ditahan lah, terus kena COVID lah, apa segala macam lah. Pokoknya tuh kita udah stres banget. Akhirnya dia minta untuk mencari rumah sakit yang steril COVID. Maksudnya tuh paling nggak ada poli umum di sana gitu. Ntar ya, aku ceritanya agak pelan-pelan karena udah mulai ngos-ngosan, udah capek. Ini nggak ada cut, nggak ada edit. Jadi abis aku buat, aku langsung share videonya. Nah, lanjut. Dapatlah, udah pokoknya kita udah nyari tuh ke semua rumah sakit di Tangerang sini dekat rumah mamaku apa segala macam. Udah sempet periksa juga di sana, ternyata aku nggak nyaman karena rame juga, aku parno lah segala macam. Terus ngeliat bayi baru lahir pakai alat-alat lah, pokoknya kayak mimpi buruk lah. Aku sampai ke Depok, kemana akhirnya sampailah kita di Pamulang. Di Pamulang itu aku dapet rumah sakit ibu anak dari Google ya. Kita datang sampai sana malam dan tuh rumah sakitnya sepi banget ya, tapi peralatannya lengkap. Dia bisa USG 4 dimensi, operasi pun bisa gitu. Nah, check up lah di sana beberapa kali dan aku nyaman juga karena memang di situ sepi banget. Benar-benar rumah sakit melahirkan aja, nggak ada poli umum gitu. Kita datang pun terus langsung disambut sama susternya. Aku seneng kayak, "Ibu periksa ya gini-gini" gitu, tanpa antri, tanpa gimana-gimana. Udah nyaman lah di situ. Singkat cerita, tibalah hari aku udah nunggu hari ya kan. HPL-nya itu dokter yang di Eka Hospital ada, dia bilang aku itu perkiraan lahir itu akhir bulan, tanggal 20 sekian lah gitu. Sampai ke dokter ini, aku gini, ternyata kita tuh kalau pilih dokter harus lihat jam terbang. Nah, aku sama suami itu sama sekali nggak mikir ke situ. Kita ya udah milih random aja dokternya, dari nama aja yang sekiranya nama yang kayak baik-baik, ya udah kita pilih gitu kan. Periksalah gitu. Nah, dia bilang HPL lah tanggal 16 sampai 18 gitu. Ya udah. Lalu hari Kamis 3 hari, berarti tanggal 13-an tuh aku kontraksi malam, semalaman aku kontraksi, terus sakit sekali perutnya gitu. Nah, akhirnya karena rumah aku di Gading Serpong dan itu rumah sakit di Pamulang, aku tuh udah bilang kalau misalnya nanti ada rasa-rasa gak enak ya mesti langsung ke sana. Biar aku nggak mulus-mulus di jalan. Tahu sendiri perjalanan ke Pamulang kan ini banget jauh gitu. Aku jangan sampai sengsara di jalan gitu. Akhirnya aku udah nggak enak badannya, perutnya juga udah sakit.
Pagi aku bilang kayaknya harus ke rumah sakit deh, takutnya mau melahirkan gitu. Udah tuh kita siap-siap berangkat ke sana. Sampai sana langsung masuk UGD, diperiksa dong sama suster sambil dia kontak itu dokter, diperiksa denyut bayi, jantung bayinya itu pakai alat yang di sini, terus dicek pembukaan, ternyata aku sudah pembukaan 2 ya. Dan itu memang rasa aku di situ mules, bener-bener mules sampai ke pinggang, udah berasa banget mules. Nah 1 jam aku di UGD, di observasi, dicek lagi lah pembukaan, ternyata sudah masuk pembukaan 3 kata susternya. Dan saat dicek pembukaan itu sudah keluar flek darah, dan aku masih mules posisinya saat itu. Akhirnya info dari dokternya katanya ya udah ibunya diobservasi karena sudah pembukaan, takut memang sudah mau lahiran gitu kan. Ya sudah nurut dong kita. Ya udah aku sudah masuk kamar rawat inap. Di kamar itu udah aku ngerasain mules, tiba-tiba mulesnya berkurang, tapi aku masih kontraksi terus gitu kan. Nah setelah itu saat di rumah sakit, aku udah 1 hari ceritanya. Jadi mulesnya tuh tiba-tiba hilang, hanya kontraksi aja, dan itu belum ada tindakan apapun ya. Aku udah bermalam 1 hari. Nah besoknya pas dokter visit, aku bilang dong, dok ini udah gak mules, tapi cuma kontraksi aja, gimana? Kalau pulang gimana? Aku bilang, suami bilang seperti itu. Ya nggak apa-apa sih Bu, kalau pulang nggak apa-apa, wajar sih, karena kehamilan ketiga terkadang sudah pembukaan 2 tuh wajar gitu. Banyak yang kayak gitu karena kan sudah ada jalan lahirnya, jadi dia udah turun gitu maksudnya. Ya udah aku bilang, tapi kata dokternya untuk make sure lagi kita USG dulu ya, periksa gitu, biar memastikan nanti setelah itu kalau emang oke keadaannya ibu boleh pulang gitu. Oke dong, aku nurut. Aku sama suami nurut ke ruangan dokter, kita USG. Pada saat USG aku kan gak ngerti ya, itu USG kan warnanya begitu, mau itu ketuban mau itu apa, gue kagak paham intinya gitu kan. Dia bilang, aduh Bu, ini ketubannya udah berkurang katanya, udah rembes terus juga ini plasentanya udah berubah warna. Itu kata-kata dia, gue inget banget. Gue sebagai ibu hamil yang akan melahirkan ngedengar itu, gimana coba kalian? Gue langsung kayak, ya udah jadi gimana dok gitu, ini sih harus segera lahir. Itu dia bilang harus segera lahir karena sudah matang, jadi mau gak mau kita induksi ya Bu. Itu gue kayak disambar geledek banget, padahal gue tuh anak kedua itu diinduksi ya. Induksi itu 2 jam langsung lahiran loh, tapi mulesnya gila luar biasa. Terus anak kedua lahiran tuh gue drop, gue sampai transfusi darah 1 kantong. Nah itu tuh gue trauma gitu. Gue sampai bilang untuk kehamilan ketiga ini aku usahain jangan sampai aku induksi. Ternyata harus diinduksi karena dokternya bilang bayi gue udah kurang ketuban gitu. Terus gue bisa apa gitu. Gue sampai bilang, dok tapi gimana ya dok, saya sebenarnya agak trauma. Ya udah Bu, induksi aja, dosisnya dari yang kecil dulu katanya, pelan-pelan. Itu kan udah pembukaan 3 katanya, cepet kok, gampang katanya. Nanti juga mules lama-lama cepet gitu. Ya gue nggak bisa berbuat apa-apa karena emang kembali lagi kita sebagai ibu kan pasti maunya yang terbaik gitu. Ya udah gue iyain. Ntar ya, gue capek. Bentar, tarik nafas dulu. Nah lalu akhirnya induksilah kantung pertama malam itu ya. Diinfus lah sebelah kiri. Per setengah jam itu dosis infusnya dinaikin ya, susternya bilang perintah dokter per setengah jam dosisnya dinaikin Bu. Ya udah gue masih nurut. Nah
gue nurut aja. Gue karena gue udah nggak tahu gue harus apa, gue cuma berdoa sama Allah, ya Allah tolong dipermudah, tolong dilancarin gitu. Tiba-tiba dia kabarin lagi bahwa HB aku rendah, aku harus transfusi darah 1 kantong. Iya, gue nurut aja. Jadi tangan gue nih kemarin memar, biru, bengkak di sini, masih ada bekas, mungkin kelihatan sedikit. Ini di sini infusan, induksi, di sini transfusi darah ya. Jadi 2 tangan gue itu digituin. Sambil gue nahan sakit nih, induksi. Malam pertama 1 kantong. Mules aja yang gue rasain. Mules. Nah, per 4 jam gue dicek pembukaan. Tahu kan dicek pembukaan kayak apa? Sakitnya maaf, soalnya pakai handphone. Nah, cek pembukaan itu per 4 jam. Kalian tahu kan rasanya kayak apa dicek pembukaan per 4 jam. Sampai perut gue diteken-teken, pokoknya udah gue abis diobrak-abrik sama mereka. Katanya belum maju-maju juga gitu. Stuck di 23 pembukaan. Ya udah, gue sabar. Akhirnya infusannya habis tengah malam. Gue udah lemes banget. Lemes sih, tapi belum banget tuh, gue masih upayain tenaga gue semaksimal mungkin. Gue tidur, gue diistirahatin malam itu, ya kan. Paginya, pagi banget jam 6. Gue kalau diinduksi pagi-pagi ya biar enak, segar katanya. Gue sempat mikir, ini induksi kok kayak apa ya, kayak main-main gitu loh. Pembahasannya jadi kayak bukan orang mau melahirkan lagi gitu kan. Udah gue tetap ikutin pagi. Padahal gue itu nggak bisa tidur malamnya, kurang istirahat karena itu suster bacot bolak-balik melulu, disuruh dokternya ngecek lah ini gimana gue bisa istirahat gitu kan. Terus akhirnya di induksi kedua pagi-pagi buta, mules banget parah. Itu dosisnya langsung dikencengin sama dia. Itu rasanya kayak gue udah pembukaan 9. Gue udah gak kontrol, gue udah sakit. Gue bilang sakit banget, terus nih gimana, terus sakit banget, gue bilang gitu. Itu udah habis 1 kantong kedua dan gue udah sakit banget. Gue udah sakit banget. Itu udah rasanya kayak udah kayak lahiran. Kan kalau udah mules itu, kalau persalinan itu kalau udah mules banget gak cerot gitu keluar. Dicelengin pembukaan gak nambah juga pembukaan gue. Itu sekeluarga udah panik, dikabarin. Gue juga udah nangis karena ya mikir kita namanya melahirkan normal, apa gue udah salah, ada dosa sama orang tua. Gue udah minta maaf sama mertua, gue udah minta maaf gitu, sama suami gue udah minta maaf, udah nangis. Pikiran kita udah kemana-mana pokoknya lah, udah seuzon juga. Aduh pokoknya udah astagfirullahaladzim. Gue kayak mimpi buruk banget di situ. Terus setelah induksi kedua habis, gue cuma diistirahatin setengah jam dan dia langsung ambil obat induksi baru yang kantong ketiga. Ya Allah, gue tuh kalau ingat itu kayak langsung gelap gitu loh pikiran gue, karena emang itu parah banget sih, merusak mental gue banget. Lanjut induksi ketiga, susternya bawa obat dan gue bilang, sus nggak bisa istirahat dulu, perintah dokter katanya. Ya gue ngerti mereka adalah perawat, mereka bisa apa, mereka cuma ikutin perintah dokternya gitu. Ya udah katanya, induksi lagi ketiga gitu kan. Tuh gue udah kayak apa ya, gue udah putus asa banget. Maksudnya tuh gak sih, gue kalau ingat itu tuh kayak serem banget. Tuh gak sih lu tuh, mungkin kalian sebagian ada yang pernah ngerasain di induksi setengah kantong. Teman gue ada yang gak kuat langsung mutusin untuk operasi gitu kan. Ada yang mereka pernah di induksi lalu nggak kuat gitu.